Kalau tulang masih lunak, tandanya bayi harus dijaga. Kalau mau hidup enak, kerja keras jangan dilupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Kali ini aku mau share aktivitas aku lagi teman-teman. Dan itu tadi aku ketimpa sama si tampah ya teman-teman. Jadi tampahnya ternyata belum terlalu aku dorong ke belakang gitu ya. Akhirnya dia itu jatuh gitu ya. Untung aja tampahnya itu tampah plastik. Kalau sempat yang aluminium itu lumayan ya teman-teman, pasti lumayan sakit. Nah, kali ini aku awali kegiatan aku dengan beresin cucian piringnya teman-teman. Jadi itu cucian piringnya aku cuci kemarin sore gitu ya teman-teman. Karena kan seperti yang sering aku bilang ya, kalau misalnya aku nyuci piring sekarang itu kalau nggak sore ya malam gitu. Dan kalau udah malam aku pasti nggak bisa bikin konten karena di kamar mandi itu lampunya kecil banget gitu ya. Karena lampu yang besar di kamar mandi sebelum itu udah aku pindahin ke kamar belakang. Oh ya teman-teman, apa kabar nih kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan ya. Dan juga semoga apa yang kalian cita-citakan dan yang kalian harapkan itu bisa terwujud sesuai dengan harapan. Ya ampun, baru awal video udah belibet aja. Mohon maaf ya teman-teman semuanya. Di sini tuh aku beresin cucian piring aku ini semuanya dulu teman-teman, karena ini tuh di pagi hari ya. Jadi aku tuh mau bikinin Pak Tukang itu kopi teman-teman. Jadi ternyata untuk si piring-piring kecilnya itu ada di dalam di dalam baskom piring tadi gitu ya. Jadi aku sekalian aja beresin, baru di sini lanjut aku mau bikinin untuk Pak Tukang itu kopi ya teman-teman. Jadi di sini Pak Tukang itu selalu minta kopinya itu kopi hitam ya teman-teman. Pak Tukang juga nggak minum teh anget gitu. Jadi mintanya kopi hitam. Dan ini kotak cappuccino ini tuh buat Pak suami gitu ya teman-teman. Sebenarnya Pak suami itu nggak yang hobi ngopi teman-teman, cuman karena Pak Tukang itu selalu ngopi, alhasil dia juga ngopi dan dia itu minumnya yang top cappuccino. Di sini aku tuh bikin kopinya itu 3 aja sih teman-teman. Aku nggak ngopi, nanti kalau misalnya aku pengen ngopi ya udah nanti aku bakalan bikin sendiri. Sekarang aku mau bikinin buat Pak suami sama buat 2 orang tukang aku. Oke teman-teman, untuk bikin kopinya udah beres. Dan mohon maaf itu kameranya goyang-goyang karena itu tuh disenggol sama si baby twin. Dan di sini tuh aku lagi masukin gorengan juga ke dalam piring ya. Oke teman-teman, setelah bikinin Pak Kopi Tukang di sini Pak Kopi Tukang, ya Allah salah ngomong. Pak Tukang kopi maksudnya. Setelah bikinin Pak Tukang itu kopi, terus juga udah aku siapin gorengan. Lanjut di sini tuh aku mau jemurin pakaian juga. Jemuran pakaian ini tuh maksudnya cucian pakaian itu aku cuci yang tadi malam juga ya teman-teman. Karena ya sekarang itu nyucinya itu serba malam gitu. Pokoknya ya sekarang itu kalau misalnya Pak Tukang itu udah pulang di jam 5 sore itu aku langsung ngerasak gerusuk teman-teman di kamar mandi. Nyuci piring, nyuci pakaian, mandiin anak-anak gitu ya, nyuci segala macam yang perlu dicuci lah teman-teman. Jadi kadang itu ya sampai malam teman-teman aku tuh masih gerasak gerusuk aja di kamar mandi. Karena kan kalau misalnya nyuci itu ya nggak bisa sebentar beres gitu ya, beda dengan cuci tangan, sikat-sikat langsung bilas gitu kan. Nah kalau mesin cuci kan enggak ya, butuh beberapa waktu buat nunggu dia tuh muter-muter gitu kan. Alhasil ya kadang itu sampai jam 9 malam, jam 8 malam itu baru beres teman-teman. Ya tergantung sih banyaknya cucian aku dan tergantung juga sigapnya aku gitu ya dalam ngurusin cucian. Kadang juga sambil muterin cucian aku juga sambil leha-leha gitu ya. Malah keterusan teman-teman leha-lehanya. Jadi kadang nyadar itu cucian itu masih ada di mesin cuci, kadang udah jam 8 malam gitu teman-teman. Alhasil ya balik ke kamar mandi, ngebilasin pakaian gitu ya, keringin lagi ya, begitulah teman-teman. Cuman ya alhamdulillah banget sih dengan adanya mesin cuci, aku tuh kebantu banget di saat-saat seperti ini. Jadinya kalau misalnya udah nyuci di malam hari itu, pagi-pagi tuh bener-bener enak ya teman-teman. Tinggal dijemur-jemur aja kayak gini pakaiannya. Dan kalau untuk cuaca sih teman-teman, masya Allah sekarang itu benar-benar cetar membahana banget panasnya. Cuman terkadang itu kalau misalnya pas lagi hujan, benar-benar hujannya itu awet banget gitu. Ya alhamdulillah sih. Jadi kayaknya cuaca itu udah mulai seimbang lah gitu ya teman-teman. Ada panasnya, ada hujannya gitu ya. Dan semoga aja apapun cuaca yang sekarang itu lagi kita hadapin, semoga setiap apapun gitu ya cuacanya itu selalu membawa berkah dan tidak akan membawa musibah. Amin.
Alhamdulillah kalau untuk cucian pakaian ini tuh lumayan banyak ya teman-teman. Ini kalian bisa lihat nih gimana banyaknya cucian pakaian aku yang Masya Allah ini tuh sampai penuh gitu ya jemuran pakaian aku. Jadi sini aku mau jemurin juga sebagian di ini ya teman-teman, di bawah atau di pagar. Next di sini aku mau beresin kamar juga nih teman-teman, karena kalau misalnya beresin kamar itu mah selalu ya pastinya setiap pagi, kalau nggak pagi ya siang gitu ya, kalau nggak siang ya kapan sempatnya gitu ya, nggak usah terlalu dipikir-pikirin amat lah teman-teman kerjaan rumah ini. Apalagi sekarang itu lagi kayak apa ya, lagi renovasi gini, ya ampun kerjaan itu kayak nggak ada habisnya, nggak beres-beres. Apalagi kalau misalnya aku tuh mau selalu rumah bersih dan rapi, no itu tidak mungkin terjadi ya, karena kalau udah lagi renovasi gini rumah itu bakalan rentan banget debuan, terus juga pasir di mana-mana. Jadi ya nggak bakalan mungkin kalau misalnya rumahku tuh bakalan selalu bersih dan rapi gitu. Tapi ya setidaknya aku selalu bersihin sih teman-teman ketika Pak Tukang itu pulang ya. Jadi ketika Pak Tukang udah pulang baru di situ aku gercep beresin semuanya. Cuman ya kadang kalau misalnya udah keburu-buru di sore hari kayak gitu ya kadang aku nggak record video gitu ya. Jadi ya kadang nge-recordnya itu di saat-saat aku yang memang lagi nggak terlalu keburu-buru banget buat nyelesain kerjaan rumah gitu teman-teman. Pokoknya sekarang-sekarang itu aku sering banget bikin konten itu dalam sehari itu kadang tuh cuma satu gitu ya teman-teman, karena ya kadang itu sibuk juga gitu ya dengan keadaan yang sekarang ini, terkadang juga sibuk dengan anak-anak gitu yang sering berantem, dan terkadang juga sibuk dengan urusan edit per editan gitu. Tapi ya tetap sih teman-teman aku itu ya kalau misalnya dalam sehari itu pasti aku usahain buat bikin konten walaupun cuma sebiji gitu ya teman-teman. Aku nggak mau yang terlalu kosong banget gitu, kecuali kalau misalnya aku tuh bener-bener pengen istirahat banget gitu ya. Nah itu beneran teman-teman aku nggak ngapa-ngapain, maksudnya nggak bikin konten, nggak ngedit juga, nggak voice over juga. Jadi palingan kerjaan rumah itu aku pegang yang utama-utamanya doang, habis itu ya aku istirahat gitu. Di dunia per-YouTubean kita itu membutuhkan mental yang kuat dan harus selalu stabil ya teman-teman. Jadi kalau misalnya badan itu udah ngerasa capek ya udah nggak usah dipaksain gitu. Mendingan cari waktu istirahat, cari waktu buat me time biar kita itu nggak kena mental gitu teman-teman, dan nggak down dan akhirnya ujung-ujungnya memutuskan untuk mundur gitu. Karena ya di dunia per-YouTubean itu ya memang harus kuat mental menurut aku. Oke deh teman-teman, di sini aku lanjutin ya teman-teman kegiatan aku. Nah tadi aku baru jemurin kasur, terus tiba-tiba sekarang kasurnya udah di dalam rumah lagi. Kenapa kira-kira? Karena tadi setelah 15 menit aku itu ngejemur kasur teman-teman, itu hari hujan. Alhasil aku angkat lagi kasurnya, terus aku masukin ke dalam rumah gitu ya. Dan di luar itu sebenarnya hujan itu tadi cuma sebentar gitu loh teman-teman, habis itu ya panas lagi. Tapi aku udah mager gitu yang ngeluarin si kasurnya lagi gitu, karena ya udah kayak kena prank gitu ya teman-teman. Jadi ya udahlah ya, di sini aku mau ngelipatin pakaian aja, dan mohon maaf di sini ada si adek yang nyempil teman-teman karena dia itu habis berantem sama si kakak. Pokoknya sekarang anak-anak itu bener-bener menguji kesabaran ya teman-teman. Mana kesabaranku ini tuh cuma setipis tisu, setipis kulit bawang ya. Anak-anak itu sering banget berantem gitu loh teman-teman. Tapi dipisahin itu nggak mau gitu ya. Aku tuh pernah bukan aku sih, tetangga aku tuh pernah teman-teman datang ke rumah, terus dia tuh ngajakin adek buat pergi gitu ya naik motor, karena kan si adek yang mau dibawa-bawa gitu. Kalau si kakak itu pasti nggak mau teman-teman dianya. Kalau si adek itu ya kadang tuh masih suka mau sesekali gitu teman-teman. Jadi pas si adek dibawa, si kakak menangis menjerit teman-teman. Dia itu manggilnya gini, Upin jangan gitu. Aku sampai ngakak teman-teman ngedenger kakak manggil si adek itu Upin. Mungkin karena kebanyakan nonton Upin Ipin gitu ya, dia tuh refleks manggil si adek itu Upin. Jadi tetangga aku itu juga ketawa sampai ke cekikikan gitu loh teman-teman. Beneran deh, lucu banget gitu ya pas si kakak manggil si adek itu Upin gitu. Terus dia itu bilang Upin jangan gitu teman-teman. Aku tuh pokoknya kalau ingat itu lucu banget dan bawaan tuh pengen ketawa gitu ya. Ya mungkin anak-anak tuh begitu ya teman-teman. Kalau misalnya berdekatan itu berantem, tapi berjauhan itu nggak bisa gitu ya. Jadi aku kudu sabar-sabar lah gitu teman-teman. Mungkin kalau kelihatan gitu ya teman-teman, bagi orang Masya Allah seneng banget punya anak kembar. Alhamdulillah sih teman-teman, kalau misalnya bahagianya seneng banget. Cuman beneran kalau untuk ngurus anak kembar itu bener-bener butuh mental yang bener-bener sehat ya. Karena kalau nggak mungkin udah stres dan gila teman-teman. Karena ya gitu deh, mereka itu sering berantem satu sama lainnya gitu.
Kadang itu mereka berantem karena rebutan mainan, padahal mainan itu udah dibeliin apa-apa itu dua, tapi tetap aja mereka itu berantem. Jadi ya kita itu kudu banyak-banyak sabar ya teman-teman, kudu banyak-banyak istighfar gitu. Kadang teman-teman kalau misalnya aku udah ngerasa ya ampun gitu ya udah nggak tahan lagi, ya udah aku ngomel-ngomel sendiri teman-teman, aku ngomel-ngomel aja sendiri, aku keluarin apa unek-unek yang ada di dalam hati aku daripada aku tahan-tahan gitu, ntar aku malah jadi gila gitu kan. Jadi ya kalau misalnya udah nggak tahan ya aku mending pergi kamar mandi, aku ngerutu deh sendiri di situ, udah kayak orang gila. Oke deh teman-teman, balik dulu lah ya ke videonya lagi. Nah ini tuh ya teman-teman lipatan pakaian aku, kalian bisa lihat itu lumayan banyak. Ini tuh udah lipatan pakaian aku yang 2 hari. Udah 2 hari aku nyuci tapi aku belum belum aku lipat-lipat juga. Jadi itu kelihatan lumayan banyak. Makanya tadi itu aku nggak full banget sih sebenarnya videoin. Ada beberapa video itu aku yang skip gitu biar nggak terlalu panjang durasinya. Oke, beres ngelipatin pakaian. Di sini tuh langsung aja aku mau susun aja pakaiannya ini ke dalam lemari sebelum nanti tuh berantakan lagi. Karena biasanya kalau pakaian itu ya teman-teman udah dilipat terus nggak langsung disusun, itu biasanya bakalan berantakan lagi. Jadi sebelum berantakan itu terjadi, di sini aku memutuskan untuk langsung aku beresin aja biar tenang juga gitu ya. Kalau misalnya pakaian-pakaian ini udah diberesin semua ke dalam lemari. Oh iya teman-teman, kalian itu suka ngerasa mager juga nggak sih teman-teman untuk nyusunin pakaian gitu ya? Kalau aku sih nggak tahu kenapa yang namanya ngurusin pakaian itu mager gitu ya. Kecuali bagian nyuci sama ngejemur itu aku nggak mager. Tapi kalau udah bagian ngelipat, nyusun ke dalam lemari, nyetrika, entah kenapa gitu loh teman-teman. Masya Allah kayak sering banget magernya gitu ya. Padahal kan itu kan bukan kerjaan yang berat gitu ya teman-teman. Ya ampun, nggak tahu deh kenapa ya. Aku juga bingung, nggak tahu juga apa sebabnya yang bikin aku tuh mager gitu. Tapi beneran deh, itu kadang tuh bener-bener kayak berat banget rasanya gitu ya buat ngerjainnya. Padahal kayak ngelipat pakaian itu ya teman-teman, kita itu sambil nyantai-nyantai, leha-leha, duduk-duduk gitu ya, itu juga bakalan kelar gitu ya. Cuman kadang buat memulainya itu yang berat. Kalian ngerasain hal yang sama juga nggak sih teman-teman? Sama dengan aku? Boleh tulis di kolom komen ya. Oke deh teman-teman, di sini aku mau liatin lagi untuk proses renovasi aku di hari ke-10. Nah teman-teman, alhamdulillah nih teman-teman, ini tuh lagi pemasangan ini ya teman-teman, pemasangan kusen pintu dan jendela nih teman-teman. Alhamdulillah. Jadi memang rencananya pintunya itu dapur aku ini bakalan aku bikin L gitu ya teman-teman. Jadi pintu sampingnya itu ada, dan untuk jendelanya itu bakalan ada di kiri kanan pintu gitu ya. Jadi ibaratnya yang berjajar itu 3 kusen, satu kusen pintu dan kiri kanan pintu adalah jendela yang ukuran panjang gitu. Ya walaupun sebenarnya ini tuh nanti bakalan agak sedikit nggak kelihatan gitu si jendela yang satunya dari depan, karena agak ketutupan sama dinding rumah aku yang papan ya teman-teman, yang bagian depan. Cuman nggak apa-apa karena itu bisa juga sebagai pancingan dan penyemangat aja buat kami nantinya. Siapa tahu gitu ya, dengan mungkin kita itu udah ngerasa nggak nyaman ngelihat si jendelanya nggak ketutup gitu ya, jadinya lebih giat kerja gitu teman-teman, terus ngumpulin uang dan nabung, terus juga bisa deh merenovasi rumah yang di bagian depan. Amin, pokoknya didoain aja. Nah di sini aku lagi ngeliatin aja ke kalian sedikit ya teman-teman, proses pemasangan kusen pintu. Jadi ya lumayan berdrama sih teman-teman masang kusen pintunya, karena ya bentar-bentar itu nggak lurus. Jadi pokoknya itu lumayan lama sih teman-teman, Pak tukangnya itu masangnya tadi ya. Terus juga ada alat buat ngukur ke ininya, ke datarannya gitu ya, udah sama rata belum gitu. Pokoknya gitu-gitu deh teman-teman. Nah di sini juga Pak tukang itu langsung masang kusen jendela nih teman-teman. Jadi ini tuh baru satu ya jendelanya dipasang. Jendelanya kan ada 2 ya, kiri kanan. Dan di sini aku tuh memilih memakai jendela yang model tinggi kecil kayak gini nih teman-teman. Jadi nggak kecil-kecil banget sih teman-teman. Jadi dia itu kecil dan panjang gitu ya teman-teman untuk si jendelanya. Di sini pintunya itu lumayan gede ya teman-teman, untuk pintunya gitu ya. Ini lumayan gede sih, lumayan besar gitu ya kalau menurut aku. Tapi ya memang sengaja gitu ya teman-teman, pintunya itu diambil yang besar kayak gini. Ya biar kayak kalau misalnya pintu dibuka itu kelihatan kelihatan lebar gitu dan kelihatan lapang gitu.
Dan di bagian sini Pak tukang itu lagi ini ya, lagi mau pasangin bata dan juga itu lagi masangin kusen jendela kecil gitu teman-teman, itu di kamar mandi ya. Jadi itu tuh bakalan dipasangin jendela kecil gitu di situ teman-teman, biar biar terang gitu di kamar mandi juga, dan sekalian itu tuh bisa jadi lubang udara gitu teman-teman untuk di area kamar mandi. Untuk di area laundry room itu nanti juga bakalan dipasang sih teman-teman jendela kecil gitu ya, tapi yang langsung pakai kaca gitu biar terang juga gitu ya, karena memang di kamar mandi dia itu nggak bakalan pakai atap teman-teman, jadi langsung bakalan dicor atau didak gitu, karena memang di bagian laundry room itu bakalan dibikin tempat tangki air gitu. Oke teman-teman, alhamdulillah ini udah di sore harinya Pak tukangnya juga udah mau siap-siap pulang. Di sini aku liatin ke kalian progres hari ini. Alhamdulillah teman-teman, lumayan banget ya progres hari ini, udah pasang pintu, jendela gitu ya. Jadi ini tuh udah lumayan banget bikin bikin seneng gitu teman-teman. Nah itu Pak tukangnya tuh udah dekat-dekat mau pulang gitulah pokoknya. Every night, love to hear your voice, not sleeping well. Oke deh teman-teman semuanya, terima kasih ya untuk kalian yang udah ngikutin aktivitas aku dan juga kegiatan aku hari ini, serta juga udah ngikutin progres renovasi aku di hari ke-10. Sampai ketemu lagi ya teman-teman di video aku yang selanjutnya. Mohon maaf ya kalau misalnya ada kata-kata aku yang salah, yang kurang berkenan. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi serta menghibur kalian semua. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.